Selamat sore Tribuners, bersama saya Bayu Saputra, host Tribun Lampung. Pada sore hari ini kita ingin mewawancara secara khusus kepada Bapak Herman Malano selaku Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Lampung atau Ketua DPW APPSI Provinsi Lampung. Oke, bagaimana keseruan saya mewawancara secara khusus dengan Bapak Herman? Oke, kita sapa. Selamat sore Pak Herman Malano. Selamat sore juga Tribun Lampung Nasional Dan seluruh Indonesia pasti Pak Malano. Seluruh Indonesia. Oke. Apa kabar? Baik Pak Herman, semoga Pak Herman juga baik-baik juga. Ya, oke. Iya. Pak Herman, kita ketahui bahwasannya pada beberapa hari ini terkait minyak goreng itu menjadi isu hangat di kalangan pedagang dan masyarakat Lampung dan masyarakat secara nasional nih Pak Herman ya. Ya. Nah, kita ingin tahu nih Pak Herman, kalau dari APPSI sendiri Provinsi Lampung, pertama minyak goreng langka belakangan ini termasuk di pasar, itu bagaimana Pak Herman tanggapan kita? Iya, sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia Provinsi Lampung, nah kami atas nama pengurus sangat prihatin dan ini mengganggu kelancaran pedagang-pedagang kami yang ada di pasar, yang mana mereka sudah punya langganan masing-masing untuk minyak goreng. Nah, sedangkan minyak goreng itu sendiri sulit didapat. Nah, ini penyebabnya ya kami juga ya kurang tahu ya. Nah, itu kan sebetulnya pemerintah mungkin lebih tahu. Nah, dari hulunya kok bisa gitu. Nah, itu tanggapan kami sebenarnya. Nah, kemudian terkait kelangkaan minyak goreng ini, apakah juga menjadi pembicaraan di APPSI sendiri ini untuk di Provinsi Lampung? Sangat-sangat. Nah, semua pedagang itu mengeluh kepada kami sebagai pengurus. Dan kami ya memberikan keterangan seadanya sesuai kapasitas kami dan pengetahuan kami tentang minyak goreng. Nah, harapan kami pemerintah dengan sidak-sidak itu bukan solusi. Nah, solusi yang terbaik itu adalah dropping pasar. Nah, jadi di pasar-pasar itu di-drop lah minyak-minyak murah. Nah, atau melalui kami juga sebagai pengurus APSI siap mendistribusikan kepada anggota-anggota kami di seluruh Provinsi Lampung. Itu harapannya. Nah, menurut APSI Lampung sendiri, apa faktor langkanya minyak goreng ini, Pak Herman? Nah, faktor langkanya minyak goreng ini menurut kami, nah itu dari hulunya. Nah, mungkin harga sawit di luar sangat mahal sehingga sawit itu diekspor. Nah, sayang sekali Departemen Perdagangan tidak memperhitungkan kebutuhan dalam negeri itu berapa untuk sawit. Nah, kok diloloskan ekspornya tanpa menghitung secara rinci kebutuhan di dalam negeri, dan akhirnya terganggu. Nah, sebagai pengusaha, nah mereka itu ya orang namanya cari untung, ya untung yang besar diekspor ya mereka ekspor. Dan kelangkaan di dalam negeri itu dianggap tanggung jawab pemerintah. Nah, ini tanggapan kami. Nah, artinya harapannya kepada pemerintah juga harus bisa bijak ya Pak Herman ya? Iya. Dan kami malah berharap ini kan kebutuhan pokok yang sangat strategis, Sangat vital ya? sangat vital, apalagi di saat-saat menjelang Lebaran dan kebutuhan meningkat. Nah, dengan kelangkaan ini jutaan loh UMKM ya yang produsen makanan ringan. Nah, itu mereka kan menggoreng. Nah, sekarang mereka berhenti. Nah, harusnya seluruh wali kota dan bupati
membuat satu BUMD yang mengkhususkan bergerak di bidang kebutuhan pokok. Nah, nanti induknya mungkin salah satu BUMN di bawah pimpinan Pak Erick Thohir itu ya punya satu lah BUMN. Nah, dari 156 BUMN tidak satu pun setahu saya ya yang bergerak untuk kebutuhan-kebutuhan pangan. Nah, ini sebetulnya kan hal-hal yang sangat vital yang dilupakan oleh pihak pemerintah. Itu tanggapan kami. Nah, kalau untuk soal harga ini, Pak Herman, kan head dari pemerintah kan 14.000 per liter nih untuk minyak goreng, untuk premium ya. Tapi kenyataannya banyak warga itu yang mengeluh, bahkan membeli di atas head. Itu bagaimana tanggapan kita, Pak Herman? Nah, pemerintah, saya pernah dengar dari Pak Menteri Perdagangan, ya Pak Lutfi, beliau ngomong, bulan Februari awal itu harga minyak 14.000. Kenyataannya 2 kali lipat. Nah, ini satu statement yang tidak ada tanggung jawab kalau menurut saya. Nah, bagaimana kok bisa statement kok harga barangnya nggak ada? Nah, beda dengan zaman-zaman Pak Harto dulu. Nah, itu begitu langka, Pak Harto tinggal siapa yang berkuasa di minyak goreng ini? Nah, minta. Nah, ini solusinya saya rasa seperti kalau saya ada di pemerintah, nah kita nggak usah statement yang harga murah menenangkan masyarakat dan akhirnya kecewa. Tapi ya pemerintah kan punya sih, melalui izin-izin itu kan ada siapa saja dan berapa kapasitasnya. Stop dulu ekspor kebutuhan dalam negeri yang diperlukan. Itu usul saya kepada pemerintah. Yang diutamakan gitu ya, Pak Herman. Yang diutamakan pemerintah, rakyat kita dulu lah. Nah, masa eksportir sawit dia sudah kaya, nambah kaya lagi. Nah, secara moral, nah mereka itu tidak mempertimbangkan bagaimana kesulitan yang dialami oleh masyarakat kecil yang mau hidup. Nah, untuk mereka cari untung dengan ekspor harga mahal. Nah, ini saya rasa sebagai orang Timur itu sudah menyalahi gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak Herman, pemerintah daerah melalui tim gabungan sudah cukup nih masif melakukan sidak, termasuk di pasar. Nah, itu gimana tanggapan kita, Pak Herman? Ya, selama ini kan kalau ada kelangkaan itu hal yang biasa, normatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sidak, melihat di lapangan. Sebetulnya itu bukan solusi, itu hanya sebagian kecil dari solusi. Tetapi kalau pemerintah daerah itu mencari ke pusat, nah itu tadi kan pemerintah kan nggak boleh dagang ya, itu tugas BUMD tadi. Nah, katakanlah kalau umpamanya ada Bulog kan, di mana nih posisi Bulog dengan minyak goreng? Kita nggak pernah dengar. Oke. Nggak ada di koran Bulog itu ngomong. Oke. Jadi seperti itu ya, artinya harus berperan juga Bulog ya, Pak Herman ya. Bulog itu berperan penting untuk pangan. Ada berapa item yang ada di dia. Kok minyak nggak tercover? Justru di saat-saat orang mau bulan puasa. Nah, kalau untuk terkait soal dugaan penimbunan minyak goreng itu bagaimana nih, Pak Herman? Kita menanggapinya. Kalau ada pengusaha, di saat-saat rakyat menderita dia cari uang, ini saya rasa pengusahanya tidak bermoral. Oke. Nah, setelah itu ada hukum-hukum yang harus ditegakkan, tindak tegas, proses hukum berjalan. Jadi sidak tertangkap ya sudah proses. Tapi masyarakat, umpamanya contoh nih sebuah minimarket gitu, menimbun minyak. Kemarin ada di Pringsewu. Ya proses hukum. Nah, proses hukum berjalan di pengadilan. Dari sisi pemerintah mencabut izinnya, ditutup itu. Nah, ini yang diinginkan masyarakat. Nah, pedagang anggota saya nggak pernah nimbun minyak. Karena mereka kan nggak punya modal pas-pasan. Jadi yang nimbun minyak itu ya pemilik minimarket. Saya nggak sebutlah minimarketnya yang mana. Nah, kemudian ada komitmen nggak nih Pak Herman dari APSI sendiri bahwasannya pedagang pasar tidak akan menimbun minyak goreng tersebut? Walaupun ada niat ya, tapi saya tahu anggota saya itu nggak punya modal, nggak mungkin mereka menimbun.
yang menimbun itu adalah spekulan-spekulan. Nah kalau pedagang pasar modal segitu-gitunya nggak mungkin mereka nimbun. Jadi kita instruksikan kepada anggota kita Ya, ya berdagang sesuai dengan koridornya lah, ya, Pak Herman ya. Nah, kalau untuk kedepannya sendiri, apalagi menjelang bulan puasa nih Pak Herman, ya. kita minta kepada pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten kota itu seperti apa sih Pak Herman? Ya, kita berharap Pak Gubernur melalui kementerian apa namanya itu yang berkaitan dengan ekspor itu kalau perlu impor, buka keran impor khusus minyak. Nah, itu kan pemerintah punya data semua. Nah, tinggal menghitung berapa ribu ton kita impor. Nah, kalau tidak diimpor, ya yang makin mahal, rakyat makan menderita, beberapa orang makin kaya. Mungkin di luar negeri saya nggak tahu ya harga minyak berapa. Nah, tapi di saat butuh, ya masa dengan menjual 15.000 nggak bisa. Ada tadi saya lewat itu di Chandra ya, Chandra Mart. Itu masyarakat tuh antri beli minyak. Nah, kita informasinya mau ke Padang nih Pak Herman ya. Ya. Itu dalam rangka apa sih Pak Herman? Boleh tahu Pak Herman? Nah, saya ke Padang Uh-uh. itu dalam rangka survei pasar. Nah, karena pasar-pasar tradisional itu harus dikembangkan menjadi pasar wisata. Nah, selama ini pasar-pasar tradisional itu ya tidak layak gitu. Kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri gimana Pak Herman? Kalau di Provinsi Lampung ada yang sudah direnovasi, ya, tapi sebagian besar itu tidak layak huni. Nah, contoh umpamanya di Pasir Gintung itu kan pasar tumpah. Iya. Nah, kenapa itu tidak dibangun lantai 2? Dibangun lantai 2 dengan APBN ya, kan bisa dimintakan kepada Departemen Perdagangan. Nah, itu sistem itu dibuatkan sistem zonasi lah gitu. Yang basah ya basah, yang kering ya kering. Yang sayuran ya mereka ada kelasnya. Nah, itu. Sehingga kalau masyarakat berdasi ke pasar itu sepatunya nggak kotor. Dan ini yang kita inginkan dari AKI untuk pasar-pasar tradisional secara bertahap. Oh, untuk di Provinsi Lampung ya Pak Herman ya. Itu program nasional. Kita juga selaku wakil ketua ya Pak Herman ya. Ketua harian. Oh, ketua harian ya di APSI pusat ya Pak Herman ya. Oh, oke. Oke Tribuners, sepertinya waktu sudah menyudahi juga untuk kebersamaan kita dengan Pak Herman di sela kesibukannya, dan pada sore hari ini beliau menyempatkan untuk bisa wawancara secara khusus dengan Tribun Lampung. Mudah-mudahan masyarakat bisa tercerahkan Pak ya dengan statement-statement yang disampaikan oleh Pak Herman tadi terkait minyak goreng dan komoditi lainnya gitu Pak Herman ya. Oke, Tribuners, saya Budi Saputra dari Bandar Lampung melaporkan.